Sayyidina Muhammadin Sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi ul fadli wal irfan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang kita muliakan bersama Sahibul Bait yang mengundang kita semua untuk hadir di rangkaian takziah saudari Jenny Triasma binti Henry. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar almarhumah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan kita doakan bersama keluarga yang ditinggal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri ketabahan, kesabaran, derajat, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan mereka dan kita semua ampunan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah ta'ziyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, detik ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang bersama bertakziah. Takziah ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, "Ma min muslimin, ma min mu'minin yu'azzi akhahu." Tidaklah seorang yang beriman, orang Islam beriman, yu'azzi akhahu bi musibati. Dia bertakziah. Apa makna takziah? Menghibur. Datang menghibur keluarga yang sedang mendapatkan musibah. Datang menghibur, datang menyupport, datang mendoakan, datang membantu, menolong. Itu namanya takziah. Maka apa kata Rasulullah SAW? Orang yang datang bertakziah, menghibur, menolong, menyupport, membantu, dan seterusnya, kasahullahu ta'ala min hulalil karamah yaumal qiyamah. Maka apa? Allah akan berikan ia pakaian kemuliaan, bukan di dunia tapi kelak di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak di hari kiamat Allah berikan pakaian kemuliaan, dalam artian dia akan mulia selamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Maka mudah-mudahan amal yang baik ini yang sedang kita kerjakan ini insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui almarhumah ini tahfidz Quran, menghafal Quran, menuntut ilmu, itu suatu kemuliaan. Wafat dalam keadaan masih muda, menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, ini anugerah. Tidak semua orang mendapatkan atau dimudahkan untuk apa? Menghafal Quran, menuntut ilmu. Maca Quran banyak tak tergerak. Apalagi ngapal Quran, apalagi menuntut ilmu. Maca baik, kadang susahnya tak tergerak. Maka ini orang-orang pilihan, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hafal Quran, nuntut ilmu, ini suatu kemuliaan yang datangnya dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang datang kepadanya ajal dalam keadaan menuntut ilmu, masih ingin menuntut ilmu, terus dalam jalan menuntut ilmu, menghafal Quran luar biasa, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Derajatnya antara dia dan para nabi cuma sederajat. Kelak di hari kiamat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu kita di sini mungkin biasa-biasa baik,
tidak kejenuhan kemuliaannya, tapi kelak bagi di surganya Allah Subhanahu wa taala kita saksikan itu orang-orang mulia derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaan yang dia dapat yang dia amalkan, yaitu menghafal Al-Qur'an, menuntut ilmu dan terus ingin berkeinginan demikian, namun Allah lebih sayang kepada dia, Allah panggil dia. Ini kemuliaan yang didapat oleh almarhumah, dan jelasnya almarhumah pasti sudah mendapat ridho dari keluarga, dari orang tua, mendapat ridho dari orang tuanya. Ini penting. Orang wafat dia mendapat ridho khususnya dari orang tuanya, maka niscaya dia selamat. Yang lebih parah ini kalau wafat tidak dapat ridho dalam keadaan orang tuanya murka. Makanya orang tua tolong diperhatikan. Anak masa iya dia tega tidak memaafkan, tidak meridhoi anaknya yang telah wafat, masuk dalam kategori hadis Rasulullah SAW bahwasanya man mata wa huwa radin walidayhi lam yakun bainahu wa bainal anbiya fil jannah illa darajah. Orang yang wafat dan dia membuat ridho dalam keadaan diridhoi oleh orang tuanya, wafat dalam keadaan diridhoi oleh orang tuanya, maka apa kata Rasulullah? Derajatnya pula tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, antara dia dan Nabi cuma sederajat. Ini apa? Perumpamaan saking tingginya derajat seseorang yang meninggal dalam keadaan orang tuanya ridho. Kebalikannya yang perlu diperhatikan oleh kita galau-galau ini. Wafat dalam keadaan apa berarti? Dimurkai, tidak diridhoi oleh kedua orang tuanya. Apa kata Rasulullah? Sangat miris antara dia dan iblis di dalam neraka cuma sederajat. Na'udzubillah. Maka ini perlu diperhatikan. Kita yang masih hidup ini, yang masih punya orang tua, bahagiakan mereka, senangkan mereka, buat mereka ridho, minta rela mereka, minta ridho mereka, minta kasih sayang mereka, minta maaf kepada mereka sebelum ajal menjemput kita. Maka mudah-mudahan kita masuk pada kategori sabda Rasulullah SAW yang pertama, wafat dalam keadaan diridhoi oleh orang tua. Dan kita yakin almarhumah pasti sudah diridhoi oleh orang tua, bahkan oleh keluarganya. Dan mudah-mudahan almarhumah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka bagi kita yang masih hidup, perlulah bagi kita untuk memperhatikan ucapan sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sahabat Nabi? Sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling dekat, keluarga yang paling dekat sama Nabi Muhammad SAW, yang berjuang bersama Rasulullah SAW. Beliau pernah mengucapkan satu kalimat, yaitu man dakhalal qabra bila zadi, barang siapa yang masuk ke kuburan tanpa bawa bekal, fakannama raqibal bahra bila safinatin, seakan-akan dia itu mengarungi lautan tanpa kapal, tanpa perahu, tanpa alat untuk mengarungi lautan yang seluas itu, tanpa alat sedikit pun. Ini bagaikan apa? Diperumpamakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang yang masuk kubur tanpa membawa bekal. Akan sulitlah dia, akan sengsaralah dia, akan susahlah dia ketika di dalam kuburannya, ketika dia tidak membawa bekal. Bukan nasi bekalnya, bukan makanan bekalnya. Bekal kuburan apa? Bekal kuburan amal soleh. Bukan harta, bukan keluarga bekal kuburan, tapi amal soleh yang berkaitan dengan itu semua. Yang ini yang perlu kita bahas, perlu kita perhatikan.
semasa kita sekarang ini masih hidup, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya sebelum kita masuk di kubur. Kata Rasulullah SAW, kuburan itu setiap hari nyeru. Oh nyeru. Apa namanya? Ayo memanggil. Setiap hari memanggil kita, memanggil wong-wong yang belum mati, yang belum meninggal ini dipanggil. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW 5 ucapan. Karena kita dihijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dihalangi. Gak baca kita dengar, gak ngerti gitu. Ini disampaikan berita ini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kau langsung ngomong, aku nih tempatnya kesepian. Tempat apa? Kesepian. Masuk ke kubur sepi. Maka mana kalau misalkan kita pengen tenang nyaman dalam kuburan, dia ngomong qiraatul Quran. Perbanyak baca Quran. Ini almarhumah bukan baca baik, ngapal. Bukan hanya membaca, tapi menghafal dan untuk ilmu yang lainnya. Berkecimpung seharian. Semasa hidupnya dengan Al-Quran. Masuk di kubur, maka dia akan terhibur dengan bacaan Quran yang pernah dia baca, bahkan yang dia hafal. Maka kita sekarang ini pernah kira-kira kita nyentuh Quran, maca Quran, betul-betul duduk niat nak maca Quran, nak memahami Al-Quran, bahkan nak ngapal. Kira-kira sudah belum? Ini yang pertama. Diseru oleh kuburan, aku di tempat apa? Kesepian. Kalau nak rami, nak tenang, nak nyaman dalam situ, banyak baca Quran. Yang kedua, kuburan ini apa kata dia? Atau kuburan tempat kegelapan, tak tegang dalam situ. Masuk dia coba dengar. Buka kuburan, masuk dengar. Mana gelapnya? Mana keadaannya? Sangat menakutkan. Ketika dia wafat lebih takut lagi dari orang yang hidup yang merasakan. Dia mengambil contoh, ketika wafat lebih takut lagi, lebih parah lagi. Ini bagi siapa? Orang yang tidak membawa bekal. Gelap, mana nak terang? Kata dia, perbanyak sholat malam, sholat sunnah, sholat tahajud, biar kuburan terang. Maka benar itu kalau ada ngomong kau punya sholat tahajud malam hidup deh kau ini biar kuburan kau terang. Benar. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda. Dan yang ketiga, kuburan ini tempatnya bukan bangunan bagus, bukan kuburan tanah kali sih. Mana kalau misalkan kita pengen nyaman, beralaskan tempat yang enak, bagaikan kayak setelah wafat, perbanyak amal soleh yang sudah dibahas tadi. Dan yang keempat, kuburan ini tempatnya banyak binatang. Yang ngomong banyak ular. Sabda-sabda Rasulullah SAW yang lain, ada orang yang diazab dengan ular yang besar dan segala macam. Itu adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Kita harus meyakini, karena kita tidak tahu keadaan di sana. Keadaan alam barzah sama alam kita sekarang ini lain. Alam barzah, alam kubur sama alam kita sekarang ini beda sama? Lain, beda. Yang tahu siapa yang mengabarkan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak banyak siksaan di dalamnya. Mana kalau kita pengen terhindar dari situ, perbanyak berzikir, membaca Bismillah, berzikir dan yang lain-lainnya, istighfar. Maka misalnya kita akan selamat dari hal itu semua. Kuburan juga dia ngomong tempat apa? Ditanya yang kita oleh malaikat mungkar dan nakir. Mana caranya kita baca jawab lagi? Sekarang mungkin kita ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Nabimu? Muhammad. Siapa temanmu? Siapa teman itu? Orang Muslim. Siapa? Apa lagi pertanyaannya? Kitabmu. Apa kiblatmu? Apa? Bisa jawab sekarang masih hidup. Ngerti gitu, belajar gitu, ngapal gitu, tahu. Ketika wafat yang jawab tidak lagi dengan secara lisan pikiran itu, maka tergeraknya dari mana? Amal.
yang selalu kita amalkan di dalam dunia ini, amal soleh, iman, keimanan. Dengan apa? Caranya gampang menjawab pertanyaan mungkar nakir dengan memperbanyak ternyata la ilaha illallah. Perbanyak zikir itu. La ilaha illallah. Agar gampang dia ketika dimaksud diukur jawab pertanyaan malaikat. Ini penting disampaikan agar kita ini betul-betul memperhatikan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu masih diberikan umur, masih diberikan kesempatan untuk ngumpul ke bekal. Siapa yang galak wafat dalam keadaan husnul khotimah? Pasti galak kalau kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Tak hati emak mati aku nak mati dalam keadaan khotimah. Luar biasa budak itu. Aku pengen mati dalam keadaan suul pungkasan yang buruk. Tak hati kacau kalau misalkan minta macam itu. Mesti ditanya mau husnul khotimah. Ada doanya ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khotimah. Minta tawasul, minta kepada Allah, minta karena derajatnya pangkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita minta agar kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Tidak cukup hanya minta, tapi ada kiat-kiatnya, ada usahanya. Jangan cuma minta ya Allah wafatkan aku husnul khotimah, tapi terus aku mabukan, tapi terus berjudi, tapi terus naudzubillah main betino, naudzubillah, tapi terus bermaksiat tentang Allah. Minta tapi kata ikhtiar, kata usaha. Ada kiat-kiatnya. Apa kiatnya agar kita ini wafat dalam keadaan husnul khotimah? Kiatnya apa? Caranya, usahanya apa? Jangan pernah meremehkan, mengecilkan perkara taat sekecil pun. Jangan meremehkan perkara taat. Perkara yang baik, amal soleh, ibadah sekecil apapun, karena bisa jadi di situ ada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara kita agar kita ditutup pungkasan kita dengan pungkasan yang baik. Jangan remehkan sekecil apapun perkara ketaatan, perkara taat. Sebaliknya, mana wong itu su'ul khatimah, tanda-tandanya karena dia selalu meremehkan perbuatan maksiat. Jangan sampai meremehkan sekecil apapun perbuatan maksiat tentang Allah, karena bisa jadi di situ ada murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, jangan ngerasa aman. Kita ini kadang ngerasa aman di muka bumi ini. Lah sholat 5 waktu, lah sombong. Dah baca Quran sehari baru selesai, lah sombong. Kau aku maco sehari sejus. Kau mau? Ngomong terus, ngomongnya nampak terus. Tidak pengen dijenguk uang, pengen dikagum-kagumi. Sombong, merasa aman. Sudah sholat 5 waktu. Aku sudah sholat 5 waktu. Akhirnya tidak zakat. Sudah sholat 5 waktu. Tidak galak puasa Ramadan. Padahal semua itu adalah fardu kewajiban. Jangan merasa aman. Walaupun sebanyak apapun ibadah yang sudah kita kerjakan, jangan merasa aman. Karena kita belum finish. Belum finish. Kapan finishnya? Finishnya kapan? Ajal menjemput itu finishnya. Karena banyak orang-orang, banyak orang-orang yang, masya Allah perbuatan taatnya, mungkin salahnya akhir-akhir kayaknya berbalik keadaannya. Yang tadinya baik menjadi buruk. Sebelum wafat dia dalam keadaan yang buruk, wafat dalam keadaan buruk. Naudzubillah. Tapi ada juga sebaliknya. Dari awal dia buruk terus imannya, tapi dekat-dekat ajalnya berubah. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, yang membolak-balikkan hati kita. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita
kita selalu merasa aman, cukuplah kita selalu berdoa dan selalu berusaha berikhtiar, selalu berbuat taat, jauhi maksiat, mengharapkan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dianjurkan berdoa meminta husnul khotimah. Dianjurkan juga meminta dijauhkan akan wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Maka kita lakukan kiat-kiat tadi, jangan merasa aman. Insya Allah kita ditutup mungkasan akhir kita, ajaran kita, wafat kita dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang kami sampaikan. Lebih kurang yang kami mohon maaf. Kita doakan sekali lagi, mudah-mudahan insya Allah kita yang berkumpul di sini karena kita menyampaikan hajat, kita menyenangkan, menghibur keluarga yang ditinggal. Insya Allah kita pula diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keistimewaan, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ampunan dosa, diangkat derajat, dimudahkan segala urusan. Mudah-mudahan almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan keluarga ditinggal selalu diberikan ketaatan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.